Guys, apa jadinya kalau negara kasih diskon pajak mobil listrik sampai 0%? Apakah ini cuma bakar duit negara? Atau strategi jenius buat naikin PDB? Di video 3 menit ini, kita bakal bedah hasil analisis NTWN paling update. Kita bahas 3 hal. 1. Murah, harga mobil turun. 2. Efek dominonya ke ekonomi kita. Dan 3, ini yang seru. Ini yang seru. Kita akan senggol pihak-pihak yang teriak Indonesia nggak mandiri, padahal mereka lupa satu rahasia ekonomi terbesar. Spoiler alert, hasilnya net positif. Dompet aman, negara cuan. Yuk, bedah. Oke, meat and potatoes-nya dulu. Berdasarkan simulasi model ekonomi canggih bukan, tuboken taboken dukun, ya insentif bea masuk 0. Ini bikin harga IV di Indonesia turun 20 sampai 38%. Bayangin, mobil yang tadinya harga sultan jadi harga manajer muda. Ini penting. Kenapa? Karena kalau harganya masih di awang-awang, pabrik baterai kita cuma bakal jadi monumen kosong. Gak ada yang beli mobilnya. Rumusnya simple, kasih dulu murah, orang beli, volume naik, baru pabrik lokal dibangun. Kalau dipaksa lokalisasi di awal tanpa volume, pabriknya tutup sebelum gunting pita. Elastisitasnya jelas, turunin harga 1%, penjualan naik 1,6%. Ini matematika dasar. Besti. Nah, masuk ke bagian pedasnya, ada pihak-pihak mungkin yang punya agenda impor BBM atau kaum puris teknologi yang bilang, buat apa? Kita kan cuma jadi tukang rakit. Kita nggak punya pendanaan teknologi. Cuma jadi pasar doang. Tunggu dulu. Mereka lupa atau pura-pura lupa fakta. Ekonomi paling brutal, efek multiplier, pabrikasi, manufaktur itu jauh lebih besar dari hanya punya blueprint teknologi tapi nggak bisa bikin massal. Dengerin ya. Ketika satu pabrik perakitan jalan, yang hidup bukan hanya insinyur, logistik jalan, vendor komponen hidup, listrik terserap, sampai ibu kantin di pabrik pun cuan. Analisis kita nunjukin kontribusi ke pertumbuhan GDP bisa 0,35% per tahun. Itu angka gede banget buat skala negara. Menuntut kemandirian teknologi tanpa punya basis industri manufaktur itu kayak minta anak bayi langsung lari maraton. Mustahil. Kita bangun pabriknya dulu, assembly. Baru kita curi ilmunya, transfer of technology. Jangan kebalik. Jadi kesimpulannya, kebijakan insentif ini valid, .1, harga turun, rakyat senang, .2, industri tumbuh, PDB naik .3, transisi energi jalan. Jangan alergi sama istilah perakitan atau tukang jahit, karena dari situlah ekonomi berputar kencang. Kemandirian teknologi itu tujuan akhir, tapi fabrikasi adalah jalan tolnya.